Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris pada buku English for Nusantara untuk kelas 9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter kedua, unit kedua, What an Experience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel, Putri Ardifa. Langsung saja pada section yang pertama, section 1, say what you know. Katakan yang kamu ketahui. Di sini terdapat pertanyaan, what is picture 2.4 about? Gambar 2.4 itu gambar tentang apa? Nah, coba kalian jelaskan ya apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut. Nah, misalnya kalian ketahui itu adalah gambar orang sedang di pantai. They are on the beach, misalnya seperti itu. Atau kalian bisa menjawab tentang poster competition. Nah, bebas ya, kalian bisa identifikasi sendiri dari gambar tersebut. Have you ever won such a competition? Tell us. Pernahkah kamu memenangkan sebuah perlombaan? Ceritakan kepada kami. Nah, jika kalian pernah memenangkan suatu perlombaan, coba kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian. Have you ever been to the beach? Pernahkah kalian pergi ke pantai? Dan yang terakhir, what do people usually do at the beach? Apa sih yang biasanya orang-orang lakukan di pantai? Section 2, viewing. Pada section yang kedua ini terdapat percakapan antara Galang dan temannya. Kalian bisa membaca ya dialog tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan isi dari dialog tersebut. Pada percakapan tersebut diceritakan bahwa Galang pada bulan lalu pergi ke Karimun Jawa. Dia mendapatkan hadiah dari perlombaan poster. Galang memposting fotonya di sosial media. Nah, inilah foto yang diposting oleh Galang di sosial medianya. Foto yang pertama, di sini keterangannya adalah enjoying the sunset. Menikmati matahari terbenam. Foto yang kedua, di sini Galang sedang berenang ya di laut. Me enjoying the sea. Aku sedang menikmati laut. Foto Galang yang berikutnya yang diposting dengan keterangan, what an experience. This was my first experience going to Karimun Jawa. Ini adalah pengalaman pertamaku pergi ke Karimun Jawa. I went there with other winners from different school. Aku pergi ke sana dengan pemenang yang lain dari sekolah lain. From April 21st to April 22nd. Mulai dari 21 April sampai 22 April. We enjoyed the sunset and we went snorkeling and swimming with shark. Kita menikmati matahari terbenam dan menyelam berenang bersama hiu. Although it was a short holiday, we enjoyed ourselves. It was really fun. Meskipun itu adalah liburan yang singkat, aku sangat menikmati itu. Itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, itu adalah keterangan yang dituliskan oleh Galang di sosial medianya. Pada aktivitas berikutnya, pada lembar kerja 2.12, nah di sini ada pertanyaan ya, kalian bisa menjawabnya dari bacaan yang Galang tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini sudah ada contohnya ya. What was the event? Acara apa itu? A trip to Karimun Jawa, yaitu perjalanan ke Karimun Jawa. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, who went there? Siapa yang pergi ke sana? Dari caption yang dituliskan oleh Galang, dia menuliskan di situ bahwa dia pergi ke sana dengan pemenang yang lain ya. So the answer is Galang and other winners. Yang ketiga, when did it happen? Kapan itu terjadi? Nah, tadi dituliskan oleh Galang pada captionnya, pada tanggal 21 April sampai dengan 22 April. Yang keempat, where did the writer go? Kemanakah penulis pergi? Nah, Galang tadi pergi kemana? Ke Karimun Jawa ya. Why did he go there? Mengapa dia pergi ke sana? Mengapa Galang pergi ke Karimun Jawa? Karena dia memenangkan kompetisi. He won a competition. What did the writer do there? Apa yang penulis lakukan di sana?
Selanjutnya pada halaman 107, bacalah cerita tentang Galang tentang liburannya ke Karimun Jawa. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, pada aktivitas berikutnya, pada lembar kerja 2.13, nah di sini nanti kalian bisa tentukan ya pernyataan tersebut benar atau salah berdasarkan bacaan di atas. Oke, kita langsung saja untuk membahas yang lembar kerja 2.13. Nomor 1. The writer went to Karimun Jawa in April. Penulis pergi ke Karimun Jawa pada bulan April. Nah, kita lihat di sini pada teksnya. Pada paragraf pertama, di situ disebutkan bahwa perginya pada tanggal 21 April sampai dengan 22 April ya. Jadi, pernyataan yang nomor 1 ini benar. Nah, kalau benar, kalian bisa tuliskan T atau true ya. Kalau pernyataannya salah, kalian bisa tuliskan F atau false yang artinya salah. Oke, kita lihat di pernyataan yang kedua. The writer has been to Karimun Jawa before. Penulis sudah pernah ke Karimun Jawa sebelumnya. Nah, kita lihat di sini pada bacaan. Pada paragraf yang pertama, di sini Galang mengatakan, "This was my first experience going to Karimun Jawa." Ini adalah pengalaman pertamaku pergi ke Karimun Jawa. Nah, dari kalimat tersebut berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya Galang tidak pernah pergi ke Karimun Jawa. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah false ya. Nomor 3, the committee took the highest price to get to Karimun Jawa. Penyelenggara mengambil harga yang paling tinggi untuk ke Karimun Jawa. Kita lihat pada paragraf yang kedua. The committee provide us the first option. Nah, penyelenggara ini menyarankan kita untuk mengambil pilihan yang pertama. Nah, pilihan yang pertama itu apa? Kita lihat di paragraf yang kedua ini ya. Yang pertama itu pilihannya menggunakan kapal feri seharga Rp81.000 yang menghabiskan waktu selama 1 jam perjalanan untuk menuju Karimun Jawa, 1 jam 45 menit ya. Kemudian untuk opsi yang kedua menggunakan car ferry. Car ferry ini lebih murah ya, lebih murah dan harganya itu Rp72.000. Tetapi perjalanannya memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar 6 jam. Nah, dari pernyataan nomor 3 ini berarti benar atau salah? Mengambil harga yang lebih tinggi di Karimun Jawa. Nah, nomor 3 ini benar ya, karena mengambil pilihan yang pertama, yaitu seharga Rp81.000. Untuk nomor 4, the writer enjoyed the sunset, then he had lunch. Penulis menikmati matahari terbenam, kemudian makan siang. Kita lihat pada paragraf yang ketiga. Nah, di sini yang dilakukan terlebih dahulu itu had lunch ya, makan siang terlebih dahulu. The next thing to do, nah kemudian hal yang dilakukan berikutnya adalah enjoying the sunset, menikmati matahari terbenam di Bukit Cinta di Karimun Jawa. Jadi pernyataan nomor 4 ini salah ya. Kemudian untuk yang nomor 5, when the night fell, the writer went back to the hotel. Ketika malam tiba, penulis kembali ke hotel. Kita lihat pada teks yang selanjutnya ya. As soon as the sky got darker. Nah, di sini maksudnya itu ketika langit sudah mulai gelap, we went back to the hotel. Kita kembali ke hotel. Jadi pernyataan nomor 5 ini benar ya, true. Untuk nomor 6, snorkeling was the next activity after breakfast. Menyelam adalah kegiatan yang dilakukan selanjutnya setelah sarapan. Kita lihat pada paragraf yang terakhir. We went snorkeling after we finished our breakfast. Nah, kita menyelam setelah kita selesai sarapan. Jadi nomor 6 ini pernyataannya benar ya, true. Number 7, the writer took a picture of the shark. Penulis memfoto hiu. Nah, kita lihat di sini ya pada teksnya, apakah pernyataan tersebut benar? Pada paragraf terakhir, kita lihat di bacaannya, we had a chance to have our picture taken with beautiful fish and coral reef there.
Nah, jadi di situ penulis itu tidak memfoto hiu ya, tetapi dia mengambil foto dari ikan-ikan yang indah, ikan-ikan yang cantik, dan batu karang yang ada di Karimun Jawa. Jadi nomor 7 ini pernyataannya salah, false. Yang terakhir untuk nomor 8, the writer felt happy for the holiday. Penulis merasa bahagia dengan liburannya. Kita lihat di paragraf terakhir pada kalimat yang terakhir ya. Although it was a short holiday, we enjoyed ourselves. It was really fun. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan, meskipun liburannya singkat, kita sangat menikmati liburan tersebut dan itu sangat menyenangkan. Nah, dari kalimat tersebut berarti kita bisa menyimpulkan selama liburan penulis merasa senang ya. Jadi pernyataan untuk nomor 8 ini benar, true. Aktivitas berikutnya pada lembar kerja 2.14. Lengkapi kalimat berikut berdasarkan cerita Galang. Nah, di sini kalian bisa melengkapi berdasarkan teks yang ada di halaman sebelumnya ya, tentang pengalaman Galang ketika pergi ke Karimun Jawa. Pada hari pertama, apa saja yang dia lakukan? Kalian bisa melengkapi kalimat tersebut. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini sudah dijadikan contoh ya. Kita tinggal melanjutkan untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3, kita bisa lengkapi kalimat tersebut dengan kata enjoyed. Enjoy the sunset at Bukit Love. Menikmati matahari terbenam di Bukit Cinta. Untuk yang nomor 4, went back to the hotel. Kembali ke hotel. Untuk yang nomor 5, had dinner. Makan malam. Untuk yang nomor 6, explored. Menjelajah hotel. Berikutnya untuk hari yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh Galang? Nomor 7 di sini adalah had breakfast, sarapan. Kemudian untuk nomor 8, went snorkeling, pergi menyelam. Untuk nomor 9, had pictures taken, mengambil gambar. Untuk nomor 10, spend time swimming with shark, menghabiskan waktu untuk berenang dengan hiu. Nomor 11, went back to hotel, kembali ke hotel. Dan yang terakhir nomor 12, back to go home, berkemas untuk pulang. Selanjutnya pada section yang keempat tentang language focus. Nah, di sini kita akan membahas tentang connectors. Connectors itu adalah kata penghubung ya. Nah, di sini fungsi dari kata penghubung itu adalah untuk menghubungkan dua kejadian. Kata penghubung bisa diletakkan di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, misalnya pada gambar berikut ini ada kalimat we got there. Kita sampai di sana. We were taken straight to the hotel. Kita berbaris di hotel. Nah, di sini kan ada dua aktivitas ya. Sampai di sana, kemudian berbaris. Nah, jika kita ingin menghubungkan dua kejadian tersebut, kita bisa menggunakan kata hubung once ya. Once ini artinya begitu. Begitu kita sampai di sana, kita berbaris di hotel. Nah, di sini ada event 1. Event 1 ini kejadian yang pertama, yaitu sampai di sana. Kemudian event 2 ini adalah kejadian yang kedua, yaitu berbaris di hotel. Kita bisa menggunakan connector atau kata hubung once, yang artinya begitu. Nah, di sini ada beberapa kata penghubung ya. Yang pertama adalah once, yang tadi artinya begitu. Yang kedua, as soon as, yang artinya sesaat setelah. Berikutnya ada before, sebelum. Dan after, yang artinya sesudah. Nah, itu adalah kata penghubung atau konektor yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan dua kejadian. Aktivitas berikutnya di halaman 110, pelajari kalimat berikut pada cerita Galang. Tentukan mana yang event 1 atau kejadian pertama dan mana yang kejadian kedua atau event 2. Nah, pada lembar kerja berikut ini, semua yang ada di sebelah kiri ini adalah event 1 atau kejadian yang pertama ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini semua adalah event 2 atau kejadian yang kedua.
Selanjutnya pada poin yang C, pada lembar kerja 2.16, gunakan kata penghubung untuk menghubungkan dua kejadian berikut ini. Nah, di sini sudah ada eventnya ya, sudah ada kejadian 1, sudah ada kejadian 2, sudah ada kata hubungnya atau konektornya. Nah, di sini kalian tinggal menggabungkan saja ya. Untuk yang nomor 1 ini adalah contoh. We finished swimming, we took a shower. Menggunakan kata hubung once. Once we finish swimming, we took a shower. Begitu kita selesai berenang, kita mandi. Nah, untuk yang nomor 2, as soon as we arrive in our room, we took a rest. Sesaat setelah kita tiba di ruangan, kita beristirahat. Untuk nomor yang berikutnya, after we arrive at the beach, we went swimming. Setelah kita tiba di pantai, kita pergi berenang. After we arrive at the beach, we took some photos. Setelah kita tiba di pantai, kita mengambil gambar. We enjoyed the sunset before we went back to the hotel. Kita menikmati matahari terbenam sebelum kita kembali ke hotel. Dan yang terakhir, the captain checked all the passengers before the boat depart from the island. Kapten mengecek semua penumpang sebelum kapal diberangkatkan ke pulau. Lanjut pada poin yang D, complete the following sentence with your idea. Lengkapi kalimat berikut dengan ide kalian. Nah, di sini ada kalimat ya, kalian bisa melanjutkan kalimat tersebut berdasarkan ide kalian. Nah, di sini untuk kalimat yang pertama, before I went to the beach last week, sebelum aku pergi ke pantai minggu lalu, I had breakfast, saya sarapan. Nah, kalian bisa memberikan jawaban yang lain ya. Untuk yang nomor 2, once I finish my breakfast, begitu aku selesai sarapan, I went to the beach. Nah, misalnya saya berikan jawaban seperti ini. Setelah sarapan, aku pergi ke pantai. As soon as I put on my goggles, sesaat setelah aku memakai kacamata renangku, I swam on the beach. Nah, misalnya seperti ini ya. Sesaat setelah aku menggunakan kacamata renang, aku berenang di pantai. Untuk yang nomor 4, I took a selfie. Aku selfie ya, foto selfie setelah aku sampai di perahu. I took a rest once I arrived at the hotel. Aku beristirahat begitu aku tiba di hotel. Nah, ini adalah contoh untuk aktivitas di lembar kerja 2.17. Selanjutnya saya akan bahas yang ada di halaman 113. Nah, di sini terdapat tabel ya tentang rencana perjalanan. Nah, di sini kalian bisa membaca tabel tersebut. Nanti kalian pada halaman selanjutnya akan melengkapi bacaan. Nah, berdasarkan tabel berikut ini. Nah, kita lihat di sini pada jam 5 aktivitasnya yang dilakukan dalam perjalanan tersebut adalah pergi ke pantai Wairana. Kemudian pada jam 7, have breakfast, sarapan. Pada jam 7.30, go shark diving, pergi menyelam bersama hiu. Pada jam 11.30, akan have lunch followed by free time. Ini akan makan siang ya pada jam 11:30. Kemudian pada jam 13.30 atau 13:30, have nature and wildlife tour to go Rangko Cave. Nah, ini di sini pada jam 13:30 itu pergi ke Gua Rangko. Kemudian pada jam 3 pergi ke Pulau Padar. Dan pada jam 5 pulang. Nah, ini adalah rencana perjalanan yang akan dilakukan. Nah, pada lembar kerja berikut ini, lembar kerja 2.18, nanti kalian bisa melengkapi yang kosong ini ya dengan rencana perjalanan yang ada di halaman sebelumnya. Nah, tapi di sini nanti kata kerjanya kalian rubah ke dalam bentuk simple past atau bentuk verb kedua ya. Karena di sini kan sudah menceritakan pengalaman atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau ya. Jadi nanti di sini kata kerjanya kalian rubah ke dalam bentuk verb kedua. Di sini saya langsung saja tuliskan untuk jawaban dari lembar kerja 2.18.
Setelah kita melengkapi aktivitas yang ada di lembar kerja 2.18, pada poin B di sini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks di atas. What is the passage about? Bacaan tersebut menceritakan tentang apa? Dari teks di atas kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan di atas itu tentang perjalanan untuk menjelajah Labuan Bajo, exploring Labuan Bajo. Untuk yang nomor 2, the writer probably felt for Wairana Beach, yang mungkin penulis rasakan ketika berada di pantai Wairana. Nah, kita lihat pada paragraf yang kedua. The first place we visit was Wairana Beach. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah pantai Wairana. It's a small beach located between Binongko Beach and Waicucu Beach. Nah, terletak di antara dua pantai yaitu Binongko dan Waicucu. Pantai ini adalah pantai yang kecil. Wairana ini adalah pantai yang kecil. Di sana penulis menikmati matahari terbit. Too bad people were not aware of the cleanliness. Nah, buruknya di sana, di pantai Wairana ini kebersihannya kurang terjaga. Jadi dari paragraf tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa penulis merasa kecewa, ya, disappointed for Wairana Beach, karena tempatnya yang kotor. Untuk yang nomor 3, the writer enjoyed the following while having shark diving, except. Berikut ini adalah hal yang dinikmati oleh penulis ketika dia menyelam hiu, kecuali. Nah, kita lihat pada paragraf yang kedua, pada kalimat yang terakhir, ya. We went shark diving. Nah, kita pergi menyelam hiu. It was the first time for me. Itu adalah pengalaman pertamaku. To see shark of all kinds. Untuk melihat semua jenis hiu. We could also see the underwater creatures. Kita juga melihat biota laut, like bright corals, manta rays, turtle, seahorse, and fish. Nah, jadi hal yang tidak dinikmati ketika menyelam yaitu colorful shark, ya, hiu yang berwarna-warni. Untuk yang nomor 4, why did the writer have to hike? Mengapa penulis harus mendaki? Kita bisa temukan pada paragraf berikut ini, ya. We want to see the landscape in panoramic view, so we hike for about 30 minutes to reach the peak. Jadi nomor 4 jawabannya tepat adalah yang A. He want to enjoy the beautiful view. Untuk yang nomor 5, the word it in Padar Island is unique because it has several. Nah, kata it pada kalimat berikut ini menggantikan apa? Menggantikan Padar Island atau Pulau Padar. Dan yang terakhir untuk nomor 6, the writer feels of Indonesia. Penulis merasa terhadap Indonesia. Nah, kita bisa lihat pada paragraf yang terakhir, ya. Di situ dia mengatakan bahwa menjelajah Labuan Bajo dengan semua aktivitasnya membuat dia merasa terkagum. Membuatnya merasa terkagum dengan negara Indonesia. Di situ penulis mengatakan Indonesia is a country of treasure, yaitu negara yang penuh dengan harta karun. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dia merasa bangga terhadap Indonesia, proud of Indonesia. Lanjut pada halaman 116. Bacalah teks berikut ini dan identifikasi mana yang merupakan ide pokok dari tiap paragraf. Nah, di sini kalian bisa membaca teksnya, ya. Di situ ada 4 paragraf. Nah, di sini pada poin yang B, kalian diminta untuk mencocokkan kalimat berikut dengan paragraf yang sesuai. Nah, nomor 1 di sini sudah diberikan contoh. Ide pokoknya adalah the time when the writer had the holiday. Ini adalah ide pokok dari paragraf yang pertama, ya. Nah, untuk ide pokok yang berikutnya pada nomor 2, the writer enjoyed the sunrise. Penulis menikmati matahari terbit. Nah, kira-kira itu paragraf keberapa? Ide pokok tersebut ada pada paragraf yang ketiga, ya. We enjoyed the sunrise at Mantar Peak before we went back. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf yang ketiga. Untuk nomor yang selanjutnya, the writer got the information about Kenawa Island. Penulis mendapatkan informasi tentang Pulau Kenawa. Untuk ide pokoknya ada pada paragraf yang ketiga, ya. We had
a trip to Kenawa Island and we went trekking to Kenawa Hill after breakfast. Nah, jadi di sini penulis itu melakukan perjalanan ke Pulau Kenawa. The guide that accompany us explained the necessary information. Nah, di situ ada pemandu yang mendampingi dan menjelaskan kepada penulis tentang Pulau Kenawa. Jadi untuk nomor 3 ini ada pada paragraf yang ketiga. Untuk yang selanjutnya, the writer tried many times to stand on a surfboard. Penulis mencoba berulang kali untuk berdiri di papan seluncur. Ini adalah ide pokok dari paragraf yang kedua. I learned how to surf there. Aku belajar bagaimana caranya berselancar di sana. It was fun although I fell many times standing on the board. Itu sangat menyenangkan meskipun aku jatuh berulang kali di papan seluncur. Jadi di sini untuk jawaban nomor 4 ini adalah paragraf kedua. Nomor 5, the writer enjoyed the orange sky. Ide pokok tersebut ada pada paragraf yang kedua. I could enjoy the beautiful sky covered with orange colors. Aku menikmati keindahan langit yang diselimuti dengan warna orange. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah paragraf yang kedua. The writer felt happy about that tour. Penulis merasa senang dengan perjalanannya. Itu adalah ide pokok dari paragraf yang keempat ya, atau paragraf terakhir. Lanjut pada poin C. Kalian di sini diminta untuk melengkapi aktivitas ya, berdasarkan cerita di atas tadi. Mulai dari hari pertama. Nah, kegiatannya apa saja? Kalian tuliskan pada diagram berikut ini. Nah, ini jalannya ke kanan ya. Ke kanan, kemudian ke bawah, dan ke kiri. Nah, ini kalian urutkan apa saja aktivitasnya. Kemudian di day 2 ini adalah kegiatan di hari yang kedua. Nah, apa saja kegiatan yang pertama, kemudian sampai dengan yang terakhir. Kalian bisa tuliskan secara berurutan. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan cerita di atas.